Shalom saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Selasa 30 Juni 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Sungguh indah rasanya bisa memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang sangat indah dari Kejadian pasal 24 ayat 50-67 dengan tema hidup dalam rencana Tuhan. Kita tahu bahwa menjalani hidup ini seringkali membawa ketidakpastian. Namun pagi ini kita diingatkan bahwa rencana Tuhan sungguh sempurna bagi kita. Mari kita siapkan hati kita tenangkan pikiran kita fokus kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas kesetiaan-Mu yang selalu baru setiap pagi. Hari ini kami sungguh-sungguh telah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Ya Tuhan, dalam kuasa Roh Kudus-Mu Engkau menuntun kami, agar kami mendengarkan seturut dengan kehendak Tuhan dan menjalani kehidupan kami ini dalam laras kebenaran-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 24 ayat 50-67. Firman Tuhan. Laban dan Betuel lalu menjawab, "Semuanya ini berasal dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu apakah itu baik atau buruk. Lihat, Ribka ada di hadapanmu. Ambillah dia dan pergilah. Biarlah ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan." Ketika hamba Abraham itu mendengarkan perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Hamba itu kemudian mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian dan memberikan semuanya itu kepada Ribka. Ia juga memberikan kepada saudaranya dan kepada ibunya barang-barang berharga. Sesudah itu makan dan minumlah mereka. Ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia dan mereka bermalam. Pagi harinya mereka bangun dan hamba itu berkata, "Izinkanlah aku pulang kepada tuanku." Namun saudara dan ibu Ribka berkata, "Biarkanlah anak gadis itu tinggal dengan kami sedikitnya 10 hari lagi. Kemudian boleh engkau pergi." Jawabnya kepada mereka, "Jangan menahan aku, sedangkan Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Izinkanlah aku pergi supaya aku pulang kepada tuanku." Kata mereka, "Baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri." Mereka pun memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi bersama orang ini?" Jawabnya, "Aku mau." Lalu mereka mengizinkan Ribka, saudara mereka dan inang pengasuhnya pergi bersama hamba Abraham dan orang-orangnya. Mereka berkata dan memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, "Saudara kami, kiranya engkau menjadi beribu-ribu banyaknya dan keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya." Lalu Ribka beserta hamba-hambanya perempuan bersiap-siap dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka dalam perjalanan pulang. Sementara itu Ishak datang dari arah sumur Lahairoi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ketika ia melayangkan pandangannya, dilihatnya ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya. Dan ketika ia melihat Ishak, ia cepat-cepat turun dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku." Ribka lalu mengambil cadar dan menutupi mukanya. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak semua yang dilakukannya.
Lalu Ishak membawa Ribka ke kamar Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak pun mencintainya dan merasa terhibur setelah ibunya meninggal. Amin. Hidup dalam rencana Tuhan. Itulah tema kita. Saudara, setiap orang tentu memiliki rencana dalam hidupnya. Ada yang merencanakan pendidikan, pekerjaan, bahkan masa depan keluarga. Namun seringkali rencana manusia berubah karena keadaan yang tidak terduga. Di saat seperti itu kita belajar bahwa hidup tidak berjalan menurut keinginan manusia, tetapi semuanya berada di dalam pimpinan dan rencana Tuhan. Pembacaan dalam Kejadian 24 ayat 50-67 memperlihatkan bagaimana Tuhan menuntun pertemuan antara Ishak dan Ribka. Laban dan Betuel menyadari bahwa peristiwa itu terjadi karena kehendak Tuhan. Sehingga mereka berkata, hal ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baik atau buruknya. Pengakuan ini menunjukkan bahwa mereka melihat tangan Tuhan bekerja dalam perjalanan hamba Abraham yang mencari istri bagi Ishak. Ketika Ribka diminta untuk pergi, ia menjawab dengan iman, "Aku mau pergi." Keputusan itu bukan sekadar pilihan manusia, tetapi bagian dari rencana Allah yang menuntun keluarga Abraham sesuai janjinya. Akhirnya, Ribka dibawa kepada Ishak, dan Ishak mengambilnya menjadi istrinya serta mengasihinya. Melalui peristiwa ini, terlihat bahwa Tuhan memimpin perjalanan hidup umatnya, bahkan dalam hal keluarga dan masa depan. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan adalah pemelihara hidup manusia. Karena itu, orang percaya dipanggil untuk bersandar pada kehendak Tuhan dalam setiap langkah kehidupan. Seperti Ribka yang percaya pada pimpinan Tuhan, demikian juga kita diajak untuk menyerahkan rencana hidup kepadanya. Ketika kita percaya dan berjalan dalam kehendak Tuhan, maka kita akan melihat bahwa rencananya selalu baik dan mendatangkan berkat bagi kehidupan umatnya. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita satukan hati menaikkan syafaat kita. Bapa yang baik, kami bersyukur atas teguran dan kekuatan melalui firman-Mu pagi ini. Kami diingatkan kembali bahwa hidup kami ada dalam rencana-Mu yang agung. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami baik secara pribadi maupun bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami serahkan seluruh rencana, pekerjaan, usaha, dan studi sepanjang hari ini di dalam tangan kasih-Mu. Seringkali kami merasa khawatir akan masa depan, namun saat ini kami percaya bahwa kami harus taat seperti Ribka dan keluarganya yang siap melangkah saat Tuhan membuka jalan. Tuhan, kami menyerahkan pergumulan bersama dengan jemaat. Kami percaya Bapa bahwa tentunya kami tidak luput dari kondisi bahwa kami bergumul atas jawaban-jawaban doa dan harapan kami. Entah itu tentang pekerjaan, entah itu kedamaian dalam rumah tangga, atau tentang kesehatan kami Tuhan, tentang pasangan hidup kami, dan lain semacamnya. Kami percaya Tuhan tidak akan membawa kami ke dalam persimpangan jalan. Tetapi yang kami tahu bahwa rencana-Mu selalu indah bagi kami. Karena itu, bantulah kami ya Roh Kudus. Tenangkan hati kami dan menanti waktu Tuhan yang indah. Kami angkat syukur kami kepadamu Tuhan untuk semua yang terbaik
yang boleh kami alami dalam kehidupan kami, terutama nafas kehidupan hingga saat ini, kekuatan, semangat. Sekalipun kami tahu Tuhan, bahwa ada banyak hal yang akan kami kerjakan, tetapi kami percaya Roh Kudus menolong kami. Bersyukur untuk semua yang boleh berulang tahun pada hari ini. Dalam kasih-Mu Tuhan, kami percaya hikmat-Mu semakin bertambah-tambah. Kami bersyukur untuk pencapaian anak-anak kami telah menikmati masa-masa liburan pada saat ini. Dan bahkan perjuangan untuk selanjutnya tentu akan dipersiapkan sehingga perjalanan pendidikan boleh semakin berjalan dengan baik. Ya Tuhan, usaha daripada setiap anggota jemaat diberkatilah agar tetap berjalan dengan baik dan bahkan semakin nyata hasilnya. Bapa di sorga, kami serahkan pelayanan kami kepadamu hari ini. Biarlah hari ini Tuhan menjadi hari yang menyenangkan bagi kami sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan. Berkat Tuhan kami aminkan melalui sukacita kami bersama. Ya Bapa di sorga, kami serahkan bangsa dan gereja, tuntunlah bangsa kami dan juga gerejamu, agar selalu berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, seluruh doa dan kerinduan hati ini kami bawa hanya dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, yaitulah Yesus Kristus. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, renungan pagi kita pada saat ini telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam rencananya yang indah. Tuhan memberkati kita.